sebelum ke harapan ke depan dan sebagainya, saya sebetulnya pengen menghadirkan beberapa Mas TPH, Pak Maufur dan yang lainnya, Mas Didi atau Mas Alimi dan sebagainya. Monggo Mas TPH dulu, Mas. Halo. Ngomong di sini Mas sebelum ke Jogja, Mas. Belum ke Pak Maufur. Dan ini saya pengen Mas Fatur ini ngomong, ini bagian dari hal penting menurut saya, walaupun nggak populis. Karena menurut nyokap nggak populis karena yang datang biasanya ramai dan sebagainya, tapi yang ada masalah ini spiritnya tetap kita laksanakan. Bahwa Mas Fatur bukan bisa ditulis di gerakan, Mas. Bukan bisa. Bukan orang ya, minimal ayo tegal.com sih ya. Ayo tegal.com ini. Oke, monggo Mas Tepe. Ya, betul Mas Samsul. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Mas Atmo Kisengkek, Mbak Muningga, Mas Imam Ismedos, senior budaya Tegal, Mas Mafur, Mas Agus. Selamat sore. Jadi angger serinyong kayak gini. Teori nguri-nguri itu mesti pertama dia harus mempunyai rasa memiliki. Terga angger gelem mangsan duweni mesti gelem ngopeni. Nah, jadi rasa memiliki dulu itu dibangkitkan. Nah, lalu yang dimiliki itu apa? Ya kebudayaan Tegal itu betul-betul dipahami bahwa ini milik kita. Nah, berarti tahapan berikutnya mengidentifikasi apa sih kebudayaan Tegal itu. Artinya sebagai tanah tua, seperti yang disampaikan Mas Aku, ini tanah ibu loh, yang anaknya banyak ini dari mana-mana, ada kampung Cina, ada kampung Arab segala macam. Nah, berarti jangan dihegemoni oleh salah satu kebudayaan baik yang dari Bang Wetan maupun Bang Kulon. Nggak boleh dihegemoni. Ini Taman Sari dunia, sehingga budayanya ya budaya Taman Sari itu. Semua harus diwengku, semua harus dimong, harus di rumah itu, diwengku. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, seperti yang Ibu Kabit sampaikan tadi, sesungguhnya upaya pemerintah itu sudah tidak kurang-kurangnya lah pernah mengadakan lomba yang disebutkan tadi. Menurut saya yang substansi bukan pada persoalan teknisnya, tapi pada persoalan strategis, yaitu bagaimana ekosistemnya dibuat itu. Ekosistem kebudayaan itu dibuat, jangan rantainya ini diputus. Pengrajin bambu di Duku Salam itu terputus mata rantainya karena bangunan-bangunan kantor, sekolah itu tidak menggunakan tiang lagi itu, sehingga praktis berhenti pagidolning sapa. Karena pengrajinnya nggak ada, akhirnya yang jualan bambu ya nggak ada. Kita nggak melihat lagi pedatian bawa bambu dari Balapulang ke Selawi. Nah, karena bambu ini orang-orang sing tuku sing nandur ya harus mulai langka. Karena sing harus mulai langka, nanti relasinya ke konservasi alam, ke sisi yang bukan sakala, sisi niskalanya, kekeramatannya semakin hilang. Karena lalu tiba-tiba kita menjadi orang lain, jadi ekosistem itu terputus itu. Nah, kemudian setelah ekosistem itu diciptakan, tadi roadmap-nya juga diciptakan. Kita mau menuju Tegal berbudaya itu dari mana dulu? Karena unsur kebudayaan itu tidak cuma kesenian, ada bahasa, ada tradisi lisan termasuk. Nah, ya kayak gitulah. Kita sudah babak belur nih di dalam identifikasi kebudayaan. Contoh kasusnya begini. Tradisi-tradisi seperti sedekah bumi di Guci itu, kita kehilangan hal yang oleh orang modern dianggap irasional. Ya begitulah konsekuensi ketika menurut saya ya sekularisme masuk ke ilmu kontemporer. Kebudayaan itu jadi remeh-temeh gitu. Jadi pada sesuatu yang orang sekolah itu nggak sampai mentok, dia lalu tidak menjamah. Sisi niskalanya ini tidak terjamah. Sehingga ketika dulu pertama merti desa di Guci itu motong kambingnya di Pancuran yang paling tinggi itu, sekarang sudah mulai bisa dipindah ke sini, ke tempat parkiran yang kesampaian daerahnya gampang. Upacara yang lalu sublimasinya nanti menjadi upokoro atau cara untuk berselaras dengan tatanan kosmologi sudah menjadi seremonial. Mungkin tata acaranya sama tapi dia kosong gitu loh. Gimana? Kenapa kosong? Karena tidak menyentuh melayani skala tadi.
tidak sekedar memindahkan tempat, tapi ada sistem simbol di situ itu loh. Iya. Ada sistem simbolnya di situ. Dan harus dibaca sebagai Nah simbol. banyak kebudayaan yang lalu bermain di permukaan, dia kering. Dia kering dari substansi kebudayaan itu sendiri. Termasuk mohon maaf, kan gini, ilmu itu lelakunya kanti laku lah. Atau kalau orang-orang yang seperti Mas Ustadz hari ini bilang, al ilmu qoblal qauli wal amali. Jadi ilmu itu mendasari laku dan perbuatan. Apa jadinya kalau kita bersandar pada ilmu yang keliru, yang sekuler itu loh, sehingga mesti perbuatannya jadi keliru itu loh. Maka, nah di dalam pemahaman ilmu ini tadi saya bilang sekulerisme masuk ke dalam ilmu kontemporer kita hari ini itu meniadakan Tuhan, seperti Nietzsche itu Tuhan sudah mati itu. Laplace juga bilang saya tidak melihat peran Tuhan dalam pemeliharaan semesta itu loh. Banyak filosof-filosof begitu. Jadi meniadakan yang niskala. Bahkan lalu terjadinya dua, yang fisika, metafisika, normal, paranormal. Lanang Jawa itu nggak ada itu. Ono sengkalan ini skala itu. Bila mergo pemikiran kita belum sampai lalu mengatakan itu. Nah itu yang kita perlu gali. Pertama, identifikasi kebudayaan Tegal harus jelas, harus bersandar pada keilmuan yang benar dulu. Jangan ada sinkretisme ilmu tradisi dibaca dengan metodologi sekolah. Kita sama tahu lah, hampir kalau orang tua ngerti bahwa pendidikan zaman dulu itu hanya penyangga dari kepentingan kolonialisme itu. Iya. Pasca perang Jawa itu Belanda langsung bikin Institut Javanologi ya untuk mengacak-acak cara berpikir kita. Nah, sehingga yang muncul nanti hal yang seperti Mas Hana bilang instan tidak menerus. Kalau dulu misalkan narasi Njeng Sunan Kalijaga itu ono Klambi Antakusuma digosok ini luar biasa Mas. Begitu memahami konsep curi dompet warongko, maka selamanya orang ini yo duwe kamu lian. Nah persoalannya sekarang banyak tuh pejabat-pejabat kita begitu bajunya udah dilepas sudah gak sakti lagi gitu loh. Jadi instan Antakusumane melu ucul itu loh maksudnya itu loh. Disik lho guling gaya Antakusuma piye kok gak mlebu nang warongko itu loh. Jadi menurutku itu lah ekosistem kebudayaan diciptakan soal tradisi yang basisnya upacara terus kemudian didalami lagi itu bagaimana cara melihatnya, karena memang kadang-kadang kan kita hanya melihatnya rutinitas per tahun ada lain misalnya sekitar bumi dan sebagainya. Kira-kira apa yang sebetulnya harus diekspor dan simbol-simbol apa dan sebetulnya pengaruh nggak sih terhadap tatanan Mas? Kira-kira gitu untuk sampai kepada jadi begini, menggali simbol-simbol itu. Konsep besar Jawa itu keharmonisan. Di dalam tradisi masyarakat Bali ada konsep Trihita Karana, kan penyebab bagian itu unsurnya 3. Tanah yang kita injak, kemudian manusianya, kemudian Gusti kan gitu. Nah, Mas Harno mesti tahu nih, setiap goro-goro itu janturannya ada 2. Pertama mesti kerusakan alam atau kerusakan manusianya. Misalkan ono lindu apa siang ratri itu kalau cerita kerusakan alamnya, tapi kepada manusianya ono Bathara sing tanek wis ora ngetokna jiwa Batharane itu loh. Ono satriya sing kelangan kaprawirane itu loh. Jadi 2 alam ini rusak dulu ini, sehingga tidak terjadi ketidakkeseimbangan dan mesti akan mencari keseimbangan baru. Yang oleh Ranggawarsita dalam Serat Kalatiga mesti akan menemui titik kalau mengkos yang berubah dari Kalatiga ke Kalasuba ke Kalasuba. Diawali oleh goro-goro yang merusak sistem keseimbangan pada diri manusia, kemudian alamnya, akhirnya gustinya yang menyeimbangkan. Itu Mas. Siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Teba. Ini diskusi agak berat ya Mas. Masih sebelum-sebelumnya. Jadi ada sebagai Pak Mamun, monggo Pak, mumpung di sini Pak. Monggo Mas Alimi. Nanti Mas Alimi barangkali ada pertanyaan Mas. Oh iya. Oke. Pak Agus Mamun. Monggo. Oh iya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Monggo. Pak,
moderator, para narasumber yang saya hormati. Saya diberi kesempatan untuk, karena saya bukan pembicara, tapi harus bicara, itu namanya pembicara lah. Pertama saya dikabari Pak Atmo lewat WA, Pak ada acara ini, mohon bisa hadir, insya Allah saya datang. Yang kedua saya di jalan sudah di WA, Pak Mahfur ditunggu belum mulai. Saya jawabnya di batin, belum mulai itu bukan karena ditunggu, tapi karena memang kebiasaan para seniman budaya itu orang mungkin mulainya tepat waktu. Nah Pak Atmo memang tepat, ya 1 menit setelah saja saya biasanya tepat, ini durung lanjut ya. Jebule nyong lagi di toilet terus syukur. Sampai sini tadi dikabari bahwa ini adalah pertemuan ke-15 ya. Insya Allah saya konsisten mengikuti, apabila kelipatan kami konsisten 15 dan pertemuan yang ke-30 nanti yang ke-45 ini konsisten. Nah bicara tadi istilahnya kreatif dan sebagainya, ini kalau lihat moderator ini kan ngajar ya. Saya kira tadi kreatif itu bukan karena pertemuan ini saya ajukan ujiannya. Iya, saya kira karena pertemuan ini lalu saya usahakan ujian doktornya tahun ini yang harusnya. Yang harusnya 1 tahun lagi ya ini. Baik, saya memulai saja. Yang pertama, beberapa minggu yang lalu saya berbincang dengan Pak Sekda. Saya WA, Pak, saya pengen ketemu, sedikit speak. Ya Pak, silakan di rumah makan sebelah rumah sakitnya. Saya juga mau, saya sampaikan tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Atmo tadi, bukunya Tintos. Lalu dijawab oleh Pak Beda, insya Allah bisa masuk dari sisi untuk anggaran. Tapi belum ditindaklanjuti. Setelah selesai, nah ini Pak Mahfur gantian, apa Pak? Speak-nya kan belum. Lalu begini, di Kabupaten Tegal ini kan akan mengadakan pemilihan tentang Dewan Budayaan. Lalu beliau nanya ke saya, kira-kira menurut Pak Mahfur itu pemahaman tentang kebudayaan bagaimana? Lalu saya karena ditanya jawab, bukan menerangkan ya jawab, tapi jawabnya dawa gitu. Pak, kebudayaan itu kan intinya segala sesuatu hasil budidaya manusia. Semua. Cuman kendala kita kadang-kadang orang paham tentang kesenian minta diakui sebagai budaya. Paham tentang teater, di bidang teater minta sebagai budaya. Dan lain halnya, termasuk penyanyi, pencipta lagu dan sebagainya, tidak semua itu dan sebagainya. Nah sehingga bagaimana kita menyadarkan tentang budaya? Kalau orang yang pintar di teknologi maka disebut tukang. Kalau yang ahli maka disebut teknokrat. Yang di bidang ilmu maka disebut ilmuwan. Jadi kalau ini yang perlu dipahami, kalau ada orang gelarnya sarjana itu intinya dia ilmuwan. Cuman kadar pendalamannya kan di pengalaman kelak gitu. Kalau melebihi di bidang ilmu itu maka dia disebut filosof. Oleh karena itu kalau yang doktor otomatis karena filosofi doktor ya. Jadi nah kalau melampaui itu semua paham banyak hal maka masuk ke budayawan. Jadi dia paham tentang banyak hal. Tidak hanya 1, 2 lalu disebut budayawan. Pak Atmo karena pengakuan sebagai budayawan. Saya di sini belum pernah, tapi oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Jogja malah saya diakui sebagai mewakili budayawan Jawa Tengah waktu ya. Sudah dari Magelang 1, dari Semarang 1, dari Tegal 1, tapi nggak disebut dari itu. Dan saya tidak merasa budayawan, tetap saja tidak merasa. Karena itu menyangkut kompleksitas yang tinggi.
Nah setelah itu, setelah ada kesepakatan ya oke kalau begitu. Sehingga nanti yang budayawan pilih kalau ada tadi yang istilahnya kreatif, yang berkualitas. Kalau istilah saya di atas standar. Di atas standar itu intinya begini. Kalau moderator mengatakan mohon HP dimatikan, ya, lalu HP itu dimatikan itu baru standar. Tapi kalau masih hidup itu di bawah standar. Sudah kayak gitu digunakan lebih di bawah standar. Itu tidak. Ya, kayak gitu. Saya terus terang datang ke sini ngajar, sambil ngajar tadi. 2 kelas kalau saya ini. Sampai kayak gitu. Namanya standar. Tapi kalau kemudian saya sholat asar, mungkin yang lain belum ya maaf. Dari sholat asar kaitan dengan tepat waktu saya standar. Tapi kalau saya sholat kepaham pembicaraan ini, saya tidak standar di sana. Karena sholat sambil mendengarkan. Yang menangisi tadi yang oleh disampaikan Om John ya, tentang bahasa Tegal. Saya itu merasa, tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Sehingga sesuai saran Mas Dwi, tadi tersinggung Mas Dwi. Sebutannya paling murah, mereka itu paling murah loh. Ada dibuat paling murah ya. Siap. Iya. Siap. Aku Tegal bisa. Iya, sorry. Tidak apa-apa, enggak, itu kan enggak disadari ya. Tadi kan banyak kesalahan-kesalahan yang enggak sadari. Itulah salah satu kenapa saya belum menulis buku Salah Kaprah. Jadi kesalahan itu banyak dan di mana-mana tidak disadari. Cuman kalimat saya agak sama Om John dengan panjenengan, bedanya gini. Bagaimana bangsa berjalan di atas kesalahan-kesalahan yang dianggapnya benar, kira-kira hasilnya kayak apa? Itu baik, saya tadi masalah bahasa Tegal itu sudah saya tulis lama ini, sudah mengcounter. Meskipun tadi apak-apak masih dipersoalkan bagi saya, ngapa-ngapakan beli penting. Ya. Siapa sih ngomong bahasa Tegal kasar? Siapa sih kanda yang ngomong Tegalan kayak wong kesasar? Sampean kabeh kira-kira percaya? Jare nyong tandian ya iya. Tapi kue zaman disit wis bangkanan yang kuno mencit. Saya Tegal duwe bahasa sastra. Tapi ya pancen durung patia ketara. Angger wis diulang ning sekolah karo bahasa liya ora kalah. Tegal bahasa ngapak-ngapak tapi wargane paling kompak. Tambari lan dieri ora mengkeri tapi melu nguri-uri. Yono darbol ora mung dobol, dheweke melu bobol. Lanang setiawan ora bengi ora awan, golek cara ben bahasa Tegal langka lawan. Ilo kan liyane meneng bae. Iya, itu kan. Terus berkegiatan. Ya, jadi sama Om John cuman bedanya sadar. Orang kita zaman demian jadi wis pakai sastra. Nanti kalau di Kabupaten Tegal juga kalau mungkin ya sudah banyak buku-buku yang disebut para guru ya juga mengikuti. Bagaimana nanti kalau Tegalan ini diajarkan di sekolah-sekolah, saya kira tidak kalah. Saya sangat apresiasi istilahnya kemisan ini mereknya Mito ya. Tadi soalnya saya dikabari innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia Pak Sumito. Saya langsung tanya, ini Pak Sumito di Batang ya. Orang mana alhamdulillah meninggal alhamdulillah ya. Oh Batang tak kira. Tangga apa teman-teman di sini. Nah, baik seperti biasanya saya akan mengakhiri membaca puisi. Puisi ini menggambarkan tentang orang yang memiliki pacarnya banyak tetapi kesepian. Ya. Dan ini mohon maaf butuh waktu lama, pencermatan dan sebagainya. Kesepian kakek kekasih. Sekian, terima kasih. Akhirnya mana tuh ya?
Kamu nih. Kamu nih. Wow. Cuma kamu nonton luar biasa. Oke, Mas Dwi, Mas Dwi. Monggo. Nanti Mas Alimi barangkali bertanya sama pembimbingnya. Saya nggak mau menduduki mejanya Pak Mover, lebih baik meja saya aja. Enggak kelas ya, enggak kelas ya. Tetap nggak mau kalah beliau. Matur nuwun. Ini saya tadi gereng-gereng sama di sini. Kalau bahas temanya sampai nanti jam 12 malam pun nggak akan selesai. Temanya karena budaya yang dianggap budaya. Tadi Pak Mover sempat diakui secara lembaga ya Pak sebagai budayawan, tapi dia kok nggak kenal budaya, malah Pak Atmo yang lebih disebut budayawan. Saya semuanya adalah mindset dari media. Betul, mindset dari media. Bagaimana semua itu ada di brandingnya. Almarhum Entus Susmono itu yang branding adalah wartawan. Awal mula pertama kali sejarahnya adalah tadi sempat disinggung adalah dari acara PWI kalau nggak salah. Makanya dalam titik ini kalau orang menguasai branding itulah akan menguasai kultur. Kalau dalam dunia media digital siapa yang jadi trendsetter dia tidak akan mungkin akan jadi diikuti oleh follower. Makanya apapun menjadi seniman, budayawan, akademisi, kalau dia menjadi trendsetter dia akan mengubah dunia. Itu kuncinya. Tadi adalah ada dari Ki Seke adalah inovasi tadi. Menurut saya seniman apapun itu harus optimis ketika memegang kunci tadi. Namanya adalah orang dalam agama pun bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan. Dinosaurus besar sekali karena tidak bisa menyesuaikan dengan alam, dia punah. Karena dengan hewan yang kecil sampai sekarang malah tetap hidup. Jadi alam itu mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita akan menjadi follower tadi. Bagaimana cara menyesuaikan diri? Kita pegang kunci yang namanya perubahan. Itu aja. Kalau kita nggak bisa berubah, tadi sempat Ahmad juga nyinggung, inovasi berubah dan sebagainya. Berubah mindset, misalnya saya adalah bahasa Tegalan. Bahasa Tegalan itu bisa populer, bisa dan pegang kunci yang namanya adaptasi. Selera anak muda itu selera bagaimana? Bagaimana mungkin lebih suka bilang guys daripada kanca, bun, sedulur. Ada sedulur kan enggak? Halo guys, itu ngapain pakai guys? Barangkali yang Pak Mafur guysnya apa? Gitu kan? Lebih baik nyong, gitu kan? Saya juga saya patahkan misalnya Pak Mas Imam Jun bahwa bahasa Tegalan itu bagi bahan ledekan itu komoditas industri Pak. Kalau komoditas industri itu yang pada waktu itu yang pegang siapa? Ketika Jakarta sentris ya orang Tegal di pinggir saja, yang ada adalah Betawi, yang ada adalah metropolis karena kultur mereka pegang. Tapi sekarang media-media saya aja nggak malu meskipun saya orang timur tapi sekarang udah lama di Tegal, brand saya aja ngapak kepenak. Ngapa kepenak itu saya langsung pakai bagaimana menumbuhkan ikon-ikon kearifan lokal. Brand Tegal itu sangat kuat. Media-media besar sekarang lagi nyasar ke Tegal itu menjadi sentra poros Pantura Barat. Kenapa kok tidak Selawi? Kenapa kok tidak di? Karena ini Tegal. Tadi benar kultur Tegal itu ya Pemalang, Polo Jaming sampai Losari. Itu benar. Kultur kita kultur Tegal. Orang Tegal Brebes pun kalau warteg di Jakarta ketika ditanya orang mana Brebes, tapi apa Brebes kan enggak. Warteg. Artinya kalau ada Pemalang, ada Brebes, ya persoalan administrasi saja ya. Ini Tegal jangan dipandang Tegal hanya kabupaten atau teritorial. Maaf, saya mengkritik kebijakan pemerintah bahwa pendekatan budaya itu selalu terfokus pada anggaran. Ya, kalau tidak ada anggaran tidak terlaksana. Tersistem secara birokratik.
Itu yang kenapa saya tadi ngomong ketika Bu Huninggar, sudah semua budaya tidak mengenal sudah semua. Karena apa? Progres. Artinya bahwa ketika tahun anggaran dulu gelar budaya, gelar pertunjukan, bagaimana kalau kita rubah budaya itu menjadi digital. Tadi mapping, roadmap apa yang disampaikan oleh Mas TPH. Butuh ketika Dewan Kesenian itu dulu melakukan mapping bagaimana kecamatan itu kita tampilkan dalam satu wadah yang namanya dalam genggaman. HP. Genggaman dalam arti adalah digitalisasi. Dalam sekarang yang namanya dalam Seno itu lebih viral. Karena apa? Dia menangkap peluang bagaimana dia menjadi trendsetter sebagai budaya yang disukai oleh anak muda. Ceria, genit. Jadi sebelah saya itu sering kalau tiap hari nonton Bagong terus gitu kan. Itu karena mereka tahu selera pasar. Jadi menurut saya seniman budaya siapapun kalau bisa berubah, menangkap sebuah perubahan, kemudian kita berinovasi, maka dia akan bisa beradaptasi dan menang dalam sebuah budaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau mau survive jangan jauh-jauh sama ketua PWI. Oke, satu lagi mungkin monggo. Mas. Tapi jangan ya, 1 menit aja. Soalnya udah sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis dari Desa Belubuk, Kecamatan Bogor. Yang namanya kebudayaan atau kesenian kan merupakan kekayaan negara, termasuk di Kabupaten Tegal. Nah, kalau di desa saya ada yang namanya cara lumping atau barongan yang biasa untuk nikah hitanan lah. Bahkan kalau cara lumping sendiri wadanannya ada gini, Pak. Cara lumping makannya pakai tali garing kayak gitu. Itu emang tujuannya biar dikejar terus ya, yang nonton. Woi. Dulu ya. Jadi barangnya kan masih ada nggak? Masih ada, iya. Bahkan kemarin aja kalau ya nggak ada pandemi juga lebih seru ya, lebih ramai, lebih luas. Nah, pertanyaan saya ya, kalau kesenian cara lumping sama barongan itu termasuk kekayaan budaya atau kesenian di Indonesia, termasuk di kabupaten atau enggak? Dan kalau untuk di daerah lain seperti Pemalang, Brebes, termasuk di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal juga, yang saya tanyakan masih aktif apa enggak kalau untuk pentas seni itu cara lumping sama barongannya gitu. Gitu. Ya, tambahan. Terus bagaimana untuk Dewan Kesenian sendiri menanggapi tentang kesenian cara lumping atau barongan yang ada di desa saya? Setiap kali ada hitam gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira langsung saja langsung dan Pak Imam Jun dan nanti langsung ke Mas Wirot untuk sekalian juga closing statement. Monggo. Ya, turun. Pertama nyong pananggepi Mas Dwi karo Profesor Mahfur ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan berdua, bahwa untuk saat ini memang sudah agak berbeda persepsi orang-orang Tegal dengan bahasa Tegal. Tapi harus sadari juga bahwa itu hanya berlaku bagi pelakunya. Hanya senimannya, hanya sastrawannya itu memang bangga dengan bahasa Tegalnya. Tapi faktanya itu
di luar Tegal orang Tegal masih malu mengakui identitasnya sebagai orang Tegal. Maksudnya nggak pakai mas? Ya, misalnya Jawa orang belum ngomong Tegal. Iya. Ketemu Tegal yang Jawa nasi isin. Agar dia ngomong kayak gitu. Kadang-kadang kayak gimana? Sopo itu. Nah, ya kan lagune por. Kadang-kadang kayak gimana? Iya. Ngaku di wong Tegal ketika panyalon jadi wakil bupati atau bupati tok. Si gubernur belum ngaku. Lah salah satu bukti. Iya. Akhirnya bahasa Tegal saiki diselip lah. Diselip banding bahasa ngapak terus terang saya harus biar ngapak Tegal kan beda kalau ngapak yang asli beda. Tapi saiki diakui sebagai bahasa ngapak orang apa kata saya pangkur orang masalah. Tapi itu fakta. Fakta maning. Banyak kosakata Tegal yang sekarang satu persatu hilang setiap tahun, setiap hari tidak dipakai lagi karena jarang dipergunakan. Saya bawa kamus bahasa Tegal tulisannya Pak Hadi Utomo ini. Kalau menurut saya harusnya ini disebarluaskan di sekolah ini harusnya Pemda tuh turun tangan harusnya. Turun tangan untuk mempublikasikan untuk menyebarluaskan bahasa Tegal ini. Ini agak lengkap ini, lengkap banget lah menurut saya. Mungkin hanya 1-2 kata yang tidak termasuk di sini, tapi ini harusnya disebarluaskan. Pengen Pemda pengennya ada eksperimen. Ya harusnya. Menurut saya harusnya. Ya. Saya tidak mengingkari bahwa Pemda selama ini sudah perhatian terhadap seni budaya, tapi masih tapi tetap. Ini kalau saya masih sekedar formalitas. Masih sekedar formalitas. Kita punya PR menguri-nguri budaya, membangkitkan budaya Tegal itu PR yang sangat besar. Harus kinerja semua. Senimannya, budayawannya itu semua sudah kerja masing-masing. Kalau tanpa dibiayai pemerintah sudah jalan. Saya dan teman-teman Mas Mikros Sastrawan dari teman-teman tanpa dibiayai pemerintah dari tahun 2001 sudah berupaya untuk mengangkat bahasa Tegal lewat lagu, lewat sastra dan segala macam. Tapi itu kalau dikerjakan sendiri-sendiri tanpa sinergi ke semuanya itu nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Dan kunci kuatnya ada di pemerintah. Kepengennya kayak apa misalnya mas? Kayak negara Jawa Timur apa? Nah, saya pernah ngomong begini nih. Saya punya ngomong begini. Saya pernah mengajukan gagasan seperti ini. Benar kata Mas TPH bahwa rantai itu jangan sampai diputus. Iya. Biar semuanya berjalan itu rantai jangan sampai diputus. Senimannya sudah berkarya. Budayawan lain sudah mempertahankan tradisinya. Tapi angger dinggone mung hanya formalitas ari ana acara-acara punika bae ora kabeh. Hanya seremonial tok. Kalau bicara anggaran Dewan Kesenian setahun 3 M ya. Ya. Sejarahnya Mira. Lo ya. 300 juta untuk 2 tahun. Kira-kira ngopeni budaya seniman kayak ada seni ya. Dewan Kesenian ngopeni kesenian seluruh Kabupaten Tegal kira-kira masuk akal enggak? Ya, mungkin itu hal yang sangat mustahil. Artinya gini. Oke, mungkin barangkali saya nggak ngerti bahwa negara bagian Tegal itu punya anggaran berapa saya nggak tahu. Tapi setidaknya begini. Oke lah, anggaran mampunya seperti itu, tapi cara lain itu harus ditempuh. Saya pernah mengusulkan seperti ini misalnya. Dulu saya pernah ngobrol sama Kadis, waktu itu masih di bawah perwisata. Coba kita pernah, Bu jenengan pernah naik kereta enggak? Ketika turun di Semarang lagunya Tanjung Mas. Ketika turun di Surabaya lagunya Wetaran. Mudu nang Cirebon Tarlingan, mudu nang Jakarta Bambang Romo. Nang Tegal lagunya apa? Ora. Nah, coba upayakan untuk ini hal kecil sebetulnya, tapi pasti yang sangat berpengaruh. Nah, sampai saya pengusulan begini dulu. Coba di Tegal ini punya tempat wisata banyak. Ya, coba setiap hari yang disetel itu semuanya lagu Tegalan. Jangan Nabi Mamjun nggak apa. Lagu Tegal yang banyak. Dari Najib sampai Seki Bejo-Bejo akeh. Urus lagu Mamjun wis. Yang disetel lagu Tegalan. Yang ditampilkan setiap hari, setiap minggu seniman Tegalan. Senimannya urip, wis berkarya. Orang di ruko apa-apa tapi ditanggap.
jangan manggil orang lain. Kalau dipaksakan setiap hari seperti itu, setiap minggu seperti itu sampai 5 tahun insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan akan ada dampak yang sangat luar biasa. Semuanya harus masif dan punya kesadaran bersama ya. Artinya teman-teman budaya, teman-teman seniman juga diberi ruang untuk bisa berkarya. Kalau biayai nggak mungkin jadi tanggap paling orang. Iya. Maksudnya kayak jadi urip rantai ini jalan. Misalnya atas nama ilmu budaya tapi nyanyian. Nah, jadi pernah kejadian begini. Kemarin Pak Makmur kayaknya nggak asal di bala pulang Pak. Iya. Sore kayak ada panitia ada kene. Tapi kayak salah satu contoh bahwa kita kadang-kadang lupa bahwa ada tema acara nguri-nguri budaya. Tapi sing kedadian pelaksanaannya nggawe kaku. Ngiri-ngiri budaya malahan baru ngiri-ngiri malah. Ngiri-ngiri budaya. Gini, satu acara dalam waktu durasi 2 jam lebih itu jeter ngobrol tentang budaya lokal, budaya segala macam lah. Begitu tampil penyanyi pertama nyanyi bahasa Indonesia, oke orang apa-apa. Lagu Indonesia, lagu nasional. Begitu lagu daerah yang muncul lagu wetan koplo, bahasanya bahasa wetan. Tegalnya orang muncul sisi-sisi ya. Kan ngiri-ngiri jare, ngiri-ngiri malahan, bukan nguri-nguri tapi ngiri-ngiri. Nah ini mungkin nggak sadar, bukan sengaja, tapi ini fakta dan itu terjadi berulang-ulang di Tegal ini. Acaranya Kabupaten Tegal ngundangnya wong adoh, wong Tegalnya orang diserempet ya orang. Nah gue sing nguri-ngurian bang di nyemat aku, nguri-ngurian bang di. Siap. Angger wong Tegalnya dewek ora menghargai, ora memberi ruang. Para siapa maning? Bali bisa maju karena mereka kuat dengan budayanya, bertahan dijual itu. Yang terakhir mungkin kita bisa untuk analogikan adalah Banyuwangi. Yang duwe kanca wong Banyuwangi pecinta lagu Jakarta kayak Gumien tahun 90 sampai awal 2000 kan Jakarta bareng. Kowe ngomong bahasa Osing isine por. Apa kok bahasa Osing ke bahasa lokal Banyuwangi. Ngomong bahasa Osing isin, ngaku wong Banyuwangi wong Osing isin. Tapi dengan tekad pemerintah setempat ngangkat budaya lokal dengan pembiayaan yang luar biasa. Saya kasih takna ya. Nang karena 1 tahun diwajibkan membuat album Banyuwangian 10 album. Itu wajib 10 album. Gue seniman selama 5 tahun. Dan itu berhasil akhirnya sampai bukan hanya untuk Indonesia di anggarannya biar kayak gue. Hanya orang arti gue tahu. Ini hanya bicara soal lagu. Padahal semua unsur budaya di Banyuwangi itu semuanya jahat. Siap. Ya artinya ini butuh kinerja, butuh sinergi antara semuanya. Bukan satu elemen tapi semua baik dari senimannya, budayawannya dan semuanya sampai ke pemerintahnya itu harus benar-benar total kalau benar-benar mau maju. Kabupaten Tegal dan Tegal Raya dengan budayanya. Dan hanya bisa maju dengan budaya, mungkin enggak, saya bilang. Siap. Mas Imam Jun. Sudah itu atau ada yang lain? Jadi pesen apa, Deng? Ya yang pesen siji. Pesen siji nggo wong Tegal. Asli wong Tegal utawa pendatang tapi gak di wong Tegal. Artinya kaya berarti kan gak di wong Tegal kayak Mas Dwi ya. KTP-nya Tegal. Nang di bae posisine saiki. Apa bae sing dilakoni? Nggawa lan nggawe karya Tegalan. Tepuk tangan. Nggawa karo nggawe Tegalan aja nyari. Siap. Langsung Mas Mirat. Terima kasih. Menit Mas. Kalau Les Bumi sih selama saya menjadi ketua Les Bumi belum tahu tentang anggaran Kabupaten Tegal untuk Les Bumi. Takon Mas Fatur. Yang kedua bahwa diskusi nguri-nguri budaya Tegal itu sering berkali-kali. Tapi cuma di atas kata dan modelnya CO2 tok. Apa gue? Cocok. Jadi yang penting kita adalah action. Yang kedua adalah kita merasa memiliki dan action terhadap semuanya benar-benar sebuah budaya Tegal, baik bahasa, sikap, filosofi dan sebagainya. Kita sering
jangan sampai Tegal hilang Tegalnya. Ya. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Suwarno sebelum ke Pak Atmo dan Bu Minggat. Oke, terakhir Ki. Monggo Ki, apa yang perlu disampaikan penerus bangsa muda setelahnya. Monggo Ki. Kalau hubungannya dengan tadi yang disampaikan Mas Jun sebagai akhir dari closing saya itu begini. Kabeh orang bakal bisa ditatani kalau tidak dimulai dengan diri sendiri. Sing enteng ngomong apa buaya orang bakal lakon hari apakah DFK orang lakoni. Hari ngomongnya Mas Dwi ini itu branding dan sebagainya. Kita ngomongnya wartawan loh. Ngomongnya wartawan. Sing penting kita ngomongnya Mas Jun. Hari orang nanggap acekaken cocok. Artinya apa yang orang anggap? Artinya begini, baik pemerintahnya maupun senimannya maupun masyarakatnya itu harus sekata. Sebab sing ngarane pimen carane pan di nganggo lagu-lagu Tegal pimen stasiun, wong aturane belaka. Nah, kowe iya beli. Bener. Pan di nganggo budaya Tegal pimen wong sing dadi pegangan nggo mlaku kelaka. Artinya misalnya ada aturan yang mengikat harus radio. Iya, radio paling lagu Tegal budaya Tegal pimen wong aturannya belaka. Mau ini apa laka jatah budaya Tegal. Harus ada aturan yang mengikat. Jadi apa? Pemerintah berserta legislatifnya itu bekerja sama untuk membuat sebuah rule. Membuat sebuah aturan pimen caranya men budaya Tegal atau seniman Tegal atau apa tadi yang namanya budaya Tegal itu dinggo nang Kabupaten Tegal dewek. Siap. Orang ketang nang kantor bupati pengumuman aja ke bahasa Indonesia bahasa Tegal. Orang kur cuma kalau kelambi itu aja kurgal tanggal 17 anggo kelambi Tegal. Tapi aturannya tidak ada. Karena apa gue gawe kelambi dan tanggal 17 gue anak edarannya ya Bu. Apa mau ini kok ngomong stasiun sih kayak negara kayak loh. Nah, tadi ini bilang harus ada kebersamaan bagaimana kita mengusulkan khususnya pemerintah mengawal ini menjadi ranahnya pemerintah dengan legislatifnya membuat sebuah aturan gimana caranya kebudayaan Tegal khususnya bisa menjadi tuan rumah di kabupaten itu sendiri gitu. Terima kasih. Pertanyaan saya terakhir tapi jawabnya singkat banget aja. Sampai orang kepengen nyalek nyong ditawani pirang-pirang guys. Khawatirnya bukan dadi Darno. Soalnya ada orang dadi, duitnya jaluk mana gue nginum sih. Siap. Terima kasih untuk Kisukek. Bukan wis. Ya, siap. Ini idealisme pemuda dan sebagainya. Bu Minggar sebelum nanti ke Pak Atmo untuk penutup hari ini. Kira-kira sebetulnya masukan-masukan ini nanti sebetulnya spiritnya sudah saya tangkap Bu soal bagaimana nanti tahun 2021 Bu ya akan mengumpulkan semua elemen yang ada untuk ngomong soal bukan hanya soal seremonial tapi intinya closing statement Ibu untuk acara hari ini monggo. Apa? Monggo. Terima kasih. Jadi beberapa yang disampaikan oleh para hadirin yang intinya bahwa saya sangat setuju dengan kegiatan seperti ini dan sangat baik sekali walaupun saya tadinya awalnya juga saya bertanya-tanya belum tahu nanti seperti apa dan sebagainya tapi setelah Bu guyonan ya Bu ya setelah melihat seperti ini saya jadi suka jadi mudah-mudahan ini akan langgeng dan tambah semudahan juga supaya pengunjungnya juga semakin banyak bertambah lagi seperti yang sudah dan untuk tadi mudah-mudahan yang Bapak Ibu tadi saya sampaikan ke depan insya Allah kita sampaikan saja undang-undang itu misalnya dengan Slawi FM bisa nanti
dimunculkan di acara-acara setiap hari apa itu ada. Dan pariwisata Bu barangkali bisa Bu tadi bagus sekali Bu. Yang pariwisata iya. nanti dikomunikasikan dengan dinas pariwisata. Iya. Kita bisa ngobrol bareng. Nah itu nanti mudah-mudahan di tahun 2021 kita semuanya berbicara di situ. Amin. Ya saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mika. Paling cantik sendiri, paling ini berhati diminta pengharapan untuk ke depan dan optimisme. Pak Atmo, kira-kira sebetulnya ya closing statement Pak Atmo soal ini dan apa yang terus harus dibenahi oleh masyarakat, pemerintah, dan khususnya barangkali nanti soal Dewan ini bagian dari PR ini Mas Fatur untuk menyampaikan Mbak Novi atau yang lainnya soal bagaimana aturan. Yang lebih penting sebetulnya ada ekosistem yang harus dibangun itu seperti apa Pak Atmo? Monggo. Terima kasih. Langsung saja, saya ini orang yang sangat optimis Kabupaten Tegal bisa maju. Siap. Amin. Indikatornya Pak, 29 Agustus kami diundang masuk Pepis di Balapula. Itu ada gerakan swadaya, mohon maaf, auranya saya tangkap ada semangat. Siap. Saya stabilo bos ketika Mas Teguh mau kosong, mengapa ini skala diadu sekarang? MH Ainun Najib mengatakan masjid sekarang tidak memanggil. Ini saya kaget sekali. Akhirnya tak kolom tak di buku berjudul Jibril tidak pensiun. Kok berani ya? Masjid sekarang tidak memanggil. Nah mohon maaf, saya terkadang malam kita nih masjid sing tenang nih. Kalau di mereka semua masjid kan sama, malam masjid. Tapi menurut saya sama. Ada masjid yang kira-kira vibrasinya itu maka saya ilmiah saja tidak cukup, harus ada persoalan ilahiyah. Otak saja harus ada rasa. Mohon maaf optimisme saya dibangun tadi. Saya mengambil satu kasus Balapula. Kemudian ada akar sejarah di mana di Kabupaten Tegal kesenian itu di backup oleh negara. Di mana monumennya? Seni Brain, penari perempuan 8 orang mendapat bengkok. Yang saya dunia lah tepuk tangan untuk Danarja malam-malam. Luar biasa ya. Ada unggulan lokal yang lagi yang terlupakan. Wong gawe keris longsone sing top. Nganggone kayu Katimah Tegal lagi. Sekarang orang tidak paham lagi. Selongsong sing halus dan nyambung dengan curiganya itu. Kayu Katimah adanya di Tegal. Wong saya ki ora paham. Mulane wong Jawa ilang Jawa. Nah, saya mau membela nih masalah anggaran. Saya nggak sepakat dengan Piano. Tolong ke legislatif, eksekutif. Jangan eksekutif, kaji dulatif. Kaji dulatif. Loh, saya tadi menghatamkan ini bukan hanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Pelestarian dan pengembangan ruhnya ada di anggaran. Bahasanya Mas Dwi yang Pes. Planning Authority tidak diimbangi dengan budgeting authority. Kewenangan perencanaan tidak diimbangi kewenangan anggaran. Kayak Gatut Koco ilang gapite. Maaf Anda Khalifah dengan silaturahmi memiliki kecerdasan menangkap pangsa pasar dengan ikronya. Baca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ada substansi otonomi desa. Di situ kemampuan silaturahim BPD yang namanya sudah bukan perwakilan badan permusyawaratan loh dengan Kades. Ini sudah ada otonomi desa, sudah ada kecerdasan para seniman budayawan melakukan silaturahmi, memungkinkan dana desa diikut sertakan. Kemudian saya tidak setuju terhadap istilah budaya asli. Karena saya mempelajari, monggo siapa berja ngomong masakan sing asli Jawa di mungkin tempe kok. Saya punya kitabnya Pak. Tempe ya. Nah sebutlah nunggak semi kebudayaan. Ketika kata Mas Nurholis udah lumping buruk, ya kuntulan sudah 90 tahun namun ya itu sudah kebudayaan. Jadi Mas Dwi yang sudah bojong kene nginum wis dadi budayawan Tegal. Siap. Akhirul kalam.
goyang jomret ning perapatan, sing balang sawer mana-mana duitnya, nganti rebutan, milih narasumber aja ngawakan, kok sing rok apa di kajoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, dan sebetulnya ada pertanyaan satu dan jawab di beberapa desa soal kuda lumping gimana? Itu belum. Kuda lumping ada tiap desa kata Bu Mingga dan iya. Nah ini Mas Khalis dari pemerintah daerah Bu Minggar ini ngomong alis tradisi yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi kekayaan tersendiri untuk Kabupaten Tegal. Gitu, terima kasih Pak Gusme, Mas Mamjun, Bu Minggar, Pak Gayatmo dan Ki Sengkek untuk sore hari ini. Terima kasih dari saya, mungkin satu kata, terima kasih sekali. Dan ini dalam tapi cair gitu. Biasanya ada sing tegang gitu ya Mas Catur ya. Aling tegang tapi kadang-kala kulit tetok. Tapi yang ada masalah, ini bagian dari kita terus kemudian memberikan diskusi murid-murid budaya Tegal kira-kira gitu. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi rezeki kita semua sore hari ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap teruskan ngopi dan ngobrol bebasnya lagi. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.